Baiklah, saya akan menunjukkan pada bab 8 dengan judul materi itu adalah isu-isu seputar konsolidasi laporan keuangan. Jadi, yaitu pertama ada pengantar. Mengapa isu konsolidasi itu penting? Dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian, sering muncul berbagai isu dan permasalahan yang perlu diperhatikan agar laporan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan posisi keuangan grup perusahaan secara akurat. Konsolidasi bukan sekedar menggabungkan angka dari induk dan anak perusahaan, tetapi juga melibatkan penyesuaian, eliminasi transaksi, serta pengakuan kepemilikan yang kompleks. Jadi kesalahan kecil dalam konsolidasi bisa menimbulkan distorsi informasi keuangan, sehingga pemahaman terhadap isu-isu ini sangat penting bagi akuntan dan manajemen. Selanjutnya itu ada isu kepemilikan tidak langsung. Salah satu isu utama dalam konsolidasi adalah kepemilikan tidak langsung. Jadi kepemilikan tidak langsung terjadi ketika entitas induk memiliki saham pada anak perusahaan melalui perusahaan anak lainnya. Misalnya itu ada PT induk memiliki PT A dan PT A memiliki PT B. Maka kepemilikan PT induk atas PT B bersifat tidak langsung. Dalam kasus seperti ini, perhitungan kepemilikan efektif, hak minoritas, dan pengakuan laba dan perusahaan menjadi lebih rumit. Akuntan harus berhati-hati dalam menentukan persentase kepemilikan, konsolidasi, dan alokasi laba atau rugi yang sesuai agar laporan tidak menyesatkan. Selanjutnya itu adalah isu kepemilikan silang atau cross one ownership, yaitu isu berikutnya adalah kepemilikan silang, yaitu ketika entitas anak juga memiliki saham di entitas induk atau antar anak perusahaan saling memiliki saham. Kepemilikan silang ini menimbulkan masalah karena bisa menyebabkan penggandaan ekuitas dan inflasi nilai kepemilikan. Dalam laporan konsolidasi, kepemilikan silang tidak boleh diakui sebagai aset atau investasi. Karena secara ekonomi, grup perusahaan tidak dapat memiliki dirinya sendiri. Oleh karena itu, bagaimana saham yang saling dimiliki antar entitas harus dieliminasi sepenuhnya. Selanjutnya itu ada isu struktur perusahaan kompleks. Struktur grup perusahaan tidak selalu sederhana. Beberapa kelompok usaha memiliki berlapis-lapis anak perusahaan, bahkan lintas negara, dengan kepemilikan langsung maupun tidak langsung. Struktur yang kompleks ini membuat proses konsolidasi semakin sulit. Terutama struktur yang kompleks ini membuat proses konsolidasi yang semakin sulit, terutama dalam menentukan pengendalian, menghitung kepemilikan efektif, dan mengidentifikasi hubungan afiliasi. Jadi, untuk mengatasi isu ini, diperlukan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, serta kebijakan konsolidasi yang konsisten di seluruh entitas dalam grup. Selanjutnya itu ada isu perbedaan tanggal pelaporan. Isu lain yang sering terjadi adalah perbedaan tanggal pelaporan antara induk dan anak perusahaan. Kadang laporan keuangan anak perusahaan disusun dengan periode berbeda dari laporan induk. Misalnya, selisih 1 bulan atau 2 bulan. Dalam situasi ini, perusahaan induk harus melakukan penyesuaian sementara terhadap transaksi yang terjadi di antara selisih waktu tersebut, agar laporan konsolidasian tetap akurat dan mencerminkan posisi pada keuangan pada tanggal yang sama. Selanjutnya itu ada isu perbedaan dan mata uang pelaporan. Jadi dalam grup perusahaan internasional, anak perusahaan mungkin menyusun laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dari induknya. Untuk tujuan konsolidasi, laporan anak perusahaan harus diterjemahkan ke dalam mata uang pelaporan induk menggunakan kurs tertentu. Biasanya, aset dan liabilitas diterjemahkan dengan kurs pada tanggal neraca, sedangkan pendapatan dan beban diterjemahkan menggunakan kurs kata-kata. Perubahan nilai tukar dapat menimbulkan selisih kurs yang akan diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya dalam laporan konsolidasi. Jadi, kesimpulannya pada bab 8 ini yaitu proses konsolidasi tidak hanya menggabungkan laporan keuangan, tetapi juga memerlukan analisis dalam penyesuaian akuntansi yang cermat. Jadi ada beberapa isu penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada kepemilikan tidak langsung. Yang kedua itu kepemilikan silang. Yang ketiga itu struktur perusahaan kompleks. Yang keempat itu perbedaan tanggal pelaporan. Dan yang terakhir itu perbedaan mata uang pelaporan. Dengan memahami dan menangani isu-isu ini secara tepat, laporan keuangan konsolidasian akan menjadi lebih andal, relevan, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Baiklah, sekian dari 3 bab atau 3 materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari 3 bab atau 3 materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.